Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cilumba, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidik di SDN 2 Cilumba. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari program calon guru penggerak angkatan 9. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adapun maksud dan tujuan kegiatan kita kali ini yaitu menyebarluaskan konsep-konsep dari budaya positif yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak yang harus disampaikan kepada rekan guru dan tenaga pendidik lainnya di sekolah calon guru penggerak masing-masing. Besar harapannya pada kegiatan kali ini semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah kita, khususnya ya di SDN Negeri 2 Cilumba. Sebelum memasuki rangkaian acara diseminasi, mungkin Ibu Kepala Sekolah dan pasti Ibu Kepala Sekolah ini memberikan dulu sambutannya kepada kita semua yang mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan diseminasi ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah kita syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dari kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini walaupun cuaca buruk tetapi tidak memburukkan kita untuk semangat untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Ibu Rini Apriani sebagai calon guru penggerak di Kecamatan Cikatomas SD Negeri 2 Cilumba. Rekan-rekan yang saya hormati, kebanggaan kami, rasa syukur kami ucapkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini. Harapan kami Bapak Ibu bisa menyerap kemudian mempraktekkan apa yang akan disampaikan dalam isi dari diseminasi ini, sehingga kita akan menambah wawasan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, untuk meningkatkan mutu pendidikan SD Negeri 2 Cilumba. Sesuai dengan moto dari guru penggerak, Ibu ini sebagai calon guru penggerak ini mempunyai moto untuk tergerak, untuk bergerak dan harus mampu menggerakkan. Dalam hal untuk menggerakkan, dalam kesempatan ini adalah sebagai perwujudan dari menggerakkan apa yang dia terima di sekolah penggerak atau di guru penggerak akan kita terima pada hari ini dalam rangka diseminasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada SD Negeri 2 Cilumba. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu bisa menerima apa yang disampaikan nanti dari awal sampai akhir, sehingga Bapak Ibu mendapat berbagai ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan selanjutnya kami berharap, atau saya berharap semua Kepala SD Negeri 2 Cilumba kepada rekan-rekan yang lain untuk segera ikut seperti ini, karena ini satu kebanggaan untuk SD Negeri 2 Cilumba.
Karena SD Negeri 2 Cilumba ini termasuk sekolah penggerak, dan ternyata di sekolah penggerak ada guru penggeraknya. Saya berharap tidak hanya satu orang saja, nanti kemudian terus menyusul ya, kepada Pak Eben, kepada Pak Asep, Pak Mamat, Pak Hendra, Pak Adi, Pak Wanjo, dan yang lainnya segera menyusul untuk menjadi guru penggerak seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kemudian selamat, dan saya merasa bangga punya guru penggerak di SD Negeri 2 Cilumba yang akan terus menggerakkan, menggebrak bagaimana kondisi lingkungan di SD Negeri 2 Cilumba untuk menjadi sekolah yang berprestasi di masa yang akan datang. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru nanti dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kelasnya masing-masing. Sebagai gambaran atau sebagai penjelasan dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada saya secara pribadi, dan juga kepada rekan-rekan lainnya juga terima kasih banyak sekali saya ucapkan, karena tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu semua mungkin saya tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya ingin sedikit mengungkapkan bahwa dengan mengikuti program calon guru penggerak ini atau melalui kegiatan diseminasi ini, saya tidak ada niat sedikit pun untuk menggurui Bapak Ibu semua. Jadinya bisa sebagai keguruan, tapi ingin sharing atau membagikan atau berbagi hal baik yang sudah saya peroleh dalam program calon guru penggerak, yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam kehidupan sebagai atau dalam menjalankan peran sebagai guru bersama murid-murid kita di SD Negeri 2 Cilumba ini. Nah, sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, nampaknya saya tegang dan Bapak Ibu juga kurang relax nampaknya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, silakan semuanya berdiri. Silakan berdiri dulu supaya tidak tegang, karena saya merasa tegang melihat Bapak Ibu. Saya bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok kanan saya dari Pak Hendra sampai Pak Eben. Kiri saya mulai dari Pak Adi sampai ke Ibu. Jadi kita akan bermain tepuk sebagaimana Pak Fasilitator katakan, tepuk itu untuk menghindarkan kita dari stroke ya, selain pola makan dan lain sebagainya. Jadi ketika saya mengacungkan tangan saya sebelah kanan, maka bapak-bapak yang duduk sebelah kanan tepuknya. Demikian tepuknya, udah dikit tepuk. Siap, satu, dua, tiga. Yang mama, satu, dua, tiga. Sesuai ini ya. Sebelah kiri saya.
yang terdapat di LMS ya, bahwa CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kami mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikutnya, nah, mari kita coba. Ada kegiatan lagi ya Bapak Ibu sebelum masuk ke acara inti. Mari kita coba kegiatan cobalah buka. Lihat di samping kiri slide ada gambar apa? Ada gambar? Sebelah bawah, samping kiri bawah ada gambar tangan. Nah, kepalan tangan. Sekarang secara bergantian kan pasangannya dua-duaan. Jadi silakan berhadapan dengan teman sebangkunya. Nah, yang mengepal satu orang, ya. Satu orang, ini kan? Satu orang mengepal. Kemudian yang satu lagi tugasnya membujuk, badai merayu, badai menggoda, badai memaksa. Nah, bagaimana caranya? Teman kita yang sedang mengepal itu membuka kepalan tangannya. Ibaratkan kita sedang mengepal sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana caranya agar kepalan tangan teman kita terbuka atau tidak? Pilihannya, silakan. Silakan, boleh, silakan, boleh dirayu, boleh digoda. Hah? Sampai lah. Anda masih bingung? Silakan, mulai. Silakan, boleh dirayu, boleh digoda, boleh dengan cara apapun. Bagaimana? Tidak membuka? Bagaimana membuka tadi tidak? Tidak. Pak Asep? Tidak juga. Pak Maman? Tidak. Pak Adi? Pak Adi membuka. Pak Ada membuka. Ibu? Membuka. Jadi paksa kucokro. Ibu kepala? Tidak. Baik. Pertanyaan berikutnya. Nah, siapa pemegang kontrol utama ketika kita mengepalkan tangan dan harus membuka atau tidaknya? Siapa? Yang mempunyai tangan. Yang mempunyai tangan. Yang memegang kontrol adalah yang mempunyai tangan. Kemudian apakah berpengaruh pihak dari luar? Berpengaruh. Iya. Nah, ini akan menyambung apa yang sudah berpikir. Ya, betul. Jadi yang memegang kontrol utama adalah yang memiliki tangan ya, atau diri pribadi yang memiliki
apa? Nah iya, perubahan pola pikir. Nah ini nyambung dari pengawas dari mana-mana, jadi nyambung ternyata ya. Nah ini ada perubahan paradigma yang harus kita lakukan sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah ini ada seorang tokoh yaitu Dr. William Glasser, seorang psikiater dan juga sebagai pendidik. Nah menurut ada beberapa ternyata miskonsepsi yang kita sebagai guru atau tenaga kependidikan dalam menghadapi murid-murid kita. Yang pertama, bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti apa misalnya yang diberikan oleh guru kepada murid? Penguatan positif kata-kata bagus, terus apa lagi? Perbuatan ditepuk misalnya pundaknya, apalagi misalnya memberikan hadiah. Ya dulu saya berpikir bahwa dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid itu akan meningkatkan semangat belajar murid. Ternyata itu salah, saya menerapkan ilusi yang salah. Berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat murid merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Betul. Apa yang betul, Bang? Contohnya mungkin bisa kita karena saya juga awalnya ya gitunya untuk memberikan penghargaan, memberikan rasa bersalah kepada murid teh. Aku salah. Nah itu misalnya di dalam kelas jadi kita langsung memberikan menjudge murid salah misalnya karena kita merasa paling benar karena kita misalnya orang dewasa. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita tadi tahun lalu belum mengikuti CGP ya selama 2 tahun di sini, ternyata yang saya terapkan itu lebih ke memaksa kepada murid untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Nah ternyata itu salah ya, salah karena ternyata setiap orang itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah ini ada pergeseran dari teori stimulus respon ke teori kontrol yang harus kita geser ya. Realitas kebutuhan kita sama sahur teori respon, tapi ternyata kebutuhan itu kita berbeda. Mungkin kita bisa rasakan ya, kebutuhan kita setiap pribadi pasti berbeda, tidak mungkin sama ya. Berikutnya, stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kita ya memandang bahwa misalnya suatu sikap apa ya? Sikap seorang kalau mas kata ya menurut kita itu betul dan memang betul misalnya. Tapi misalnya sudut pandang murid karena murid merupakan orang yang belum mampu mengelola pikirannya dan emosinya, jadi belum bisa mengendalikan perilaku yang salah untuk menjadi benar. Nah ini jadi sudut pandang setiap orang pasti berbeda. Jadi jangan kita sebagai guru menjadikan sudut pandang kita agar bisa dimiliki oleh murid kita ya, karena kita merupakan pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perilaku. Yang keempat, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mungkin saja secara leluhur. Nah kita jangan menjadi guru yang ya gitu mengubah murid, ternyata tidak bisa ya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cara memaksa kalau kayak guru kalau kami berpandangan sarang, kami tidak akan bisa karena yang memegang kontrol utama itu diri kita masing-masing. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini saya juga merasa seperti itu ketika melihat murid berperilaku buruk. Nah itu merupakan sebuah kesalahan. Nah biasanya seperti itu. Ternyata seharusnya kita berpikir bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi jangan langsung
melihat anak berbuat salah, berarti kita tidak langsung mengatakan bahwa itu salah. Jadi harus apa dulu? Semua perilaku memiliki tujuan. Berarti menanyakan alasannya dulu kepada pemilik kenapa melakukan hal seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita rasakan terhadap diri kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini terhadap murid ya, utamanya. Tentu kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal, maka kita memaksa stimulus respon. Mana seharusnya kita berpikir dari sudut pandang teori kontrol, yaitu dengan berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi ada menang, ada kalah. Nah dari teori kontrol, model berpikir kita harus menang-menang. Jadi tidak ada yang salah karena setiap sesuatu memiliki tujuan. Nah berikutnya Ibu dokter Diana Bosan dan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Kemudian tujuan dari disiplin positif. Nah intinya yaitu menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak materi lanjutannya yang nyambung dengan ini. Jadi yang harus kita tuntun kepada murid-murid kita itu untuk menumbuhkan apa? Motivasi internal, seperti yang Pak Hendra katakan pada waktu Pak Hendra jadi pembina upacara. Saya masih ingat bahwa kita itu harus memiliki kesadaran diri atau memiliki motivasi internal untuk melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya, nah tujuan kita sebagai pendidik dalam rangka mewujudkan disiplin positif ini, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau di sekolah kita berarti sebagai apa? Nah ya, kita sebagai eksternal, sebagai motivator yang datang dari eksternal, dari luar. Jadi harus dikembangkan, ternyata bukan dari luarnya, tapi kita harus membuka kesadaran murid-murid kita untuk senantiasa berperilaku disiplin. Susah kan? Nah ini tadi dikatakan ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah apa itu nilai-nilai kebajikan? Merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah nilai kebajikan yang menjadi acuan kita itu, yaitu kalau menurut kurikulum Merdeka ada istilah P3 yang sudah kita kenal sejak tahun lalu ya, profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai ke bernalar kritis. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Nah ini ada motivasi perilaku manusia yang nyambung dengan tadi. Menurut tokoh yang tadi, Dr. Diana Bosan, nah dalam bukunya ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah mungkin kita bisa rasakan perilaku murid kita lebih kemana ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya seperti apa? Boleh? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
datang tepat waktu teh kusabar naon gitu. Ketidaknyamanan teh naon. Jadi anak-anak teh berperilaku tertib atau berperilaku disiplin teh bukan karena sadar akan bahwa itu hal baik yang harus mereka lakukan, tapi untuk menghindari hukuman. Habis dihukum, sok aya. Tahapnya sana teh misalnya sampah sudah bersih pagi-pagi, dah cenah misalnya teh sieun diseseran pagi gitu. Nah anak-anak teh kemana? Bola. Ya, berarti kemana ya? Semakin cepat poli. Berarti kemana? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain mungkin gitu ya. Berarti sudah ke intrinsik Pak, alhamdulillah. Mungkin tapi belum seluruh murid, tapi masih mungkin sebagian kecil mungkin sudah ada yang ada di tahap ini. Ada juga yang misalnya masih di tahap pertama untuk menghindari hukuman. Nah, mungkin kebanyakannya masih di situ murid-murid kita. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi kita mah jarang. Yang kebucinya saya dia. Jadi timu minama senatara beberes, Bu. Tapi di sekolah masih jadi rajin. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa anak itu ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mencari perhatian ya, gitu ya Pak. Nah, ini yang ketiga yang harus kita kembangkan kepada anak-anak kita, yang harus kita tanamkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini seharusnya yang kita tumbuhkan kepada murid-murid kita ya. Jadi jadi melakukan suatu hal baik itu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tapi pastinya prosesnya tidak akan mudah. Ya, jadi kita sama-sama menghargai proses setiap anak pada nanti kedepannya ya. Kesadaran diri. Nah, mungkin sebelum kita menumbuhkan kesadaran ini kepada murid, nah berarti apa dulu yang harus kita kembangkan? Nah iya betul, menjadi suri tauladan dengan menumbuhkan kesadaran diri kita sebagai guru dulu gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh dulu kepada anak atau kepada orang lain, tapi diri kita dulu sendiri sebagai pribadi. Nah berikutnya konsep inti berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah mungkin di kelas Bapak Ibu sudah memiliki aturan kelas masing-masing. Ada aturan kelas? Ada, tapi secara tidak tertulis. Ya, ada tetapi secara tidak tertulis. Pasti ya, di setiap kelas kita memiliki peraturan kelas masing-masing. Misalnya pada saat awal tahun pembelajaran, awal masuk di kelas 5, tahun ini saya sudah menyepakati bersama murid-murid aturan kelas di kelas 5 khususnya. Jadi saat awal tahun itu di minggu pertama saya tidak melaksanakan pembelajaran langsung materi kelas 5, tapi bersama-sama bercurah pendapat dengan peserta didik membuat peraturan kelas. Tapi belum sampai ke titik ini, belum sampai ke keyakinan kelas, karena berbeda ternyata antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Baru sampai ke tahap peraturan kelas pas di awal tahun itu. Jadi masih berbentuk harus datang tepat waktu, misalnya pukul berapa gitu, baru ke situ. Ternyata ada prosedurnya pembentukan keyakinan kelas. Alhamdulillah tahapannya sudah sebagian dilaksanakan, walaupun belum sampai tahap yang seharusnya. Mengadakan curah pendapat tentang peraturan antar warga sekolah atau murid dalam kelas. Alhamdulillah kalau di kelas saya juga sudah untuk curah pendapat tentang peraturan kelas. Mungkin ini kita bisa terapkan untuk tahun berikutnya, atau misalnya di nanti semester 2 atau semester genap, awal semester genap kita bisa membentuk
khusus kelas PJOK. Kemudian mencatat masukan hasil surat pendapat misalnya teh kalau siswa teh dilarang membuat sampah sembarangan, dilarang membuli, misalnya dari siswa ya, kata-kata dari siswa seperti itu. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Berarti harus menghindari kata apa? Nah, jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, itu kita hindari dalam membuat peraturan kelas. Nah, kemarin pas balik ke kelas ini dengan ya karton yang di karton di papan tulis. Saya ternyata melihat aturan kelas yang sudah disepakati masih ada kata-kata yang negatif gitu Bu, masih ada kalimat negatif. Nah, akhirnya saya ganti yang dilarang membuli. Nah, diganti jadi sesuatu jadi saling menghargai, Bu. Nah, jadi masih ada satu aturan yang menggunakan kalimat negatif. Jadi sudah diganti, alhamdulillah sudah direvisi menggunakan kalimat positif. Jadi menghindari kalimat negatif. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi yang sudah diperbaiki atau yang sudah kalimat positif, kita catat kembali. Kemudian meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Jadi setelah ada peraturan yang menggunakan kalimat positif, kita harus kemana nih? Misalnya si kuliahnya ada 10. Nah, aturan kelasnya ada 10. Nah, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Misalnya saling misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, berarti keyakinan kelasnya apa? Nilainya apa? Nilai apa? Menjaga kebersihan sekolah, kelas misalnya. Berarti namanya keyakinan kelasnya. Hah? Sabar? Oh, kesadaran. Misalnya kesadaran. Pak, kalau kesadaran ada nama akar, bakal sadari kesadaran nggak? Kayak orang ganti atau di sana datang tepat waktu. Berarti keyakinan apa? Nah, disiplin. Terus di sana adanya namanya disiplin. Terus di sana laksanakan piket kelas. Berarti nilai keyakinannya itu tanggung jawab. Jadi dikerucutkan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, harus sampai ke tahap itu. Nah, ketika keyakinan kelas sudah diyakini oleh seluruh anggota kelas, nah kita harus meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Mungkin ini bisa kita lakukan sekolah juga dulu ya. Jadi misalnya di awal tahun pembelajaran kita membentuk keyakinan sekolah, ya, membentuk sekolah. Kemudian ada juga keyakinan di kelas masing-masing ya. Ini akan nyambung dengan nanti kan nyambung, karena ini akan nyambung. Kemudian meninjau ulang. Nah, jadi sampai penandatanganan oleh penandatanganan. Jadi persetujuan dari siswa dan guru di kelas itu. Bisa juga misalnya jadi siswa harus sampai sadar mana perannya sebagai siswa dan peran guru apa. Jadi siswa bisa saling dengan guru itu saling mengingatkan. Nah, berikutnya nih ada tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana tadi bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan ya. Nah, tujuan itu untuk apa? Nah, salah satunya untuk memenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, berarti bapak-bapak yang sedang makan berarti sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk fisiologis ya. Boleh, kalau makan boleh. Boleh, Bapak enggak? Enggak boleh. Ada ayatnya kamu ditaruh. Tenang Pak, dia tenang.
jajanan. Kemudian ada temannya yang meminta makanan dari teman yang memiliki jajanan yang menurut mereka inginkan. Nah, berarti misalnya kita tidak boleh langsung mengatakan itu salah atau tidak boleh. Misalnya berarti kita harus bertanya dulu. Mungkin mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidupnya, atau misalnya paling usungnya makan siang misalnya. Caranya dia namanya atau makan buat kerang misalnya, makan nasi, makan nasi dan lauknya misalnya kita buat kerang di sekolah. Kemudian misalnya supaya anu murid nyuwun ganti teman lainnya, mungkin apa kita melihat itu udah itu asa salah gitu, berarti terus langsung di sana ditegur. Ternyata mungkin alangkah baiknya kita dulu kita menanyakan apa dulu alasan mungkin lauk yang disediakan oleh orang tuanya misalnya membosankan karena misalnya terlalu sering diberikan lauk tersebut misalnya gitu. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini misalnya suka ada anak ya kita perhatikan misalnya mencari perhatian. Misalnya di kelas siapa yang menjadi di kelas 2 misalnya siapa Pak Ben? Aja misalnya. Padahal mah kasih sayang tidak kurang ya di rumah tapi masih kurang gitu ya. Nah mungkin kita bisa analisis ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang Aja coba penuhi ya? Atau penguasaan, pengakuan, jadi butuh diakui si murid teh. Atau kebebasan, jadi anak teh misalnya di kelasnya kurang diberi pilihan, atau misalnya kita hanya menyediakan, jadi tidak misalnya si anak teh kinestetik ya cara belajar teh, tapi kita tidak menyediakan media yang memenuhi gaya belajar anak tersebut, misalnya hanya disediakan bacaan. Tentu untuk anak-anak yang kinestetik di kelas ABG ayahnya anaknya teh kinestetik sekali, ketika disajikan bacaan atau tugas menulis itu sangat tidak menarik bagi murid tersebut. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak kita penuhi kepada murid tersebut, yaitu misalnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi sebagai guru ternyata tugas guru itu banyak ya, murid kita beraneka ragam karakter, gaya belajar, dan kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Berarti harus kreatif, harus inovatif, tapi yang paling utama harus memiliki keinginan dulu kita sebagai guru untuk memenuhi setiap kebutuhan murid kita. Dan bagi tidak ada keinginan dari kita tentunya tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terpenuhi. Berikutnya kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini di kelas juga mungkin saya merefleksi pembelajaran saya sendiri di dalam kelas. Jadi ketika misalnya ya di kelas kan beda-beda ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Mungkin ada anak yang kinestetik ketika diberi pembelajaran menyimak video ataupun menggunakan bacaan itu menunjukkan sikap yang misalnya tidak tertib. Nah, berarti kita jangan langsung menjudge anak itu salah. Nah, mungkin ada kebutuhan mereka yang belum kita penuhi. Nah, misalnya kesenangan. Jadi kan kalau anak kinestetiknya ayahnya dia hijik. Jadi anak kinestetik ini tidak bisa diam, harus selalu bergerak. Nah, tapi kan keterbatasan juga, tidak mungkin setiap materi pembelajaran kita harus jadi kenapa ya sekalian di sana. Jadi tapi harus
dibagi kelompok. Dalam satu kelompok itu harus ada yang membuat laporan di dalam karton, ada yang mencari informasi dari Chromebook, kemudian ada juga yang merangkai elektromagnetiknya. Nah, cara kinestetik terus menunjukkan ketertarikan yang luar biasa sehingga melakukan percobaan yang lain yang tidak dilakukan oleh teman lainnya. Jadi si batu baterai wah dililit kulapan, kan? Saya seperti itu. Dililit kulapan. Masalah hiji batu baterai jadi dua. Cenah kami dua mah langsung kuat narik nate si paku teh narik magnet nate. Jadi ya itu ternyata kurangnya kedah keluar dari zona nyaman sebagai penuntun mereka dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Walaupun misalnya melakukan pembelajaran seperti itu melakukan persiapan yang tidak sedikit dan mungkin ada ribut gitunya. Nah kita kan harus siap ribut. Seperti aja di TikTok nih. Tapi soalnya langsung di Facebook. Guru sebelum kurikulum merdeka cina. Kue boleh gitu. Nah, terus kurikulum mereka mana itu kayak proyektor, kayak salon, kayak laptop, salah di sana itu. Nah, mungkin kita juga harus mulai bergeser ke situ, tapi benar-benar digunakan gitu ya, benar-benar digunakan di dalam kelas. Karena kan alhamdulillah sharingnya di CGP ternyata sekolah kita termasuk sekolah yang beruntung sekali, sangat beruntung. Karena mendapat bantuan Chromebook, proyektor ayat tilu, salon walaupun cuma hiji, tapi kita manfaatkan. Kalau kita misalnya semua guru lebih keinginan untuk memanfaatkan ini fasilitas yang sudah disediakan, tentunya pembelajaran di kelas pun akan lebih menarik. Nah, alhamdulillah beberapa pertemuan sudah yang melihat teman-teman yang lain juga alhamdulillah guru terus memanfaatkan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran. Karena mungkin kami terdiamkan jadi sekolah awal dan sekolah besar, jadi kita manfaatkan untuk kegiatan kita, juga kegiatan kita bersama murid-murid kita ya. Boleh misalnya dibuat jadwal, dibuat mulai ini. Nah, jadi bila yang ada mangga misalnya membutuhkan bantuan mangga dilakukan. Berikutnya ini 5 kebutuhan dasar. Yang berikutnya, nah ini yang seru tuh di sini. Jadi kita sebagai guru kan kita harus dari teori kontrol ya. Dari teori kontrol tadi ada 5 posisi kontrol dalam menerapkan restitusi aja. Nah, yang pertama kita sebagai guru itu berada di posisi penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nanti ada contoh videonya. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Mungkin kita lihat dulu visualisasinya. Kita berada di posisi mana? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh Dayan Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab kan? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Pagi. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Baik Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas paparan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memang menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia.
guru dalam menerapkan disiplin positif di sekolah kita kampung. Posisi 2 berbeda-beda ya. Posisi 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Jadi berbeda-beda ya. Tergantung kondisi masalah yang dihadapi siswa. Anak-anak itu ada yang memang dikasih lembut, malah hujan, tapi nggak guna kasar. Yang kasaran malah nggak guna harus. Jadi betul ya, PPN harus disesuaikan dengan karakter anak juga. Dan jika posisi betul ya. Jadi mungkin yang paling ya berbeda-beda, setiap guru memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Tapi kita harus berusaha untuk menjalankan posisi manajer, dan itu saya rasa sangat sulit karena komo abi istri sok bertentangan sareng perasaan dan emosi ketika melihat anak misalnya yang membuat kesalahan, kemudian misalnya sudah kelewatan. Nah kadang tertutup oleh emosi, oleh kontrol emosi yang belum bisa dikendalikan, jadi langsung madek melihat anak berperilaku seperti itu, otomatis ingin langsung menegur, mengingatkan, bahkan menghukum ya, karena seperti itu karena dia jadi tidak menjalankan di posisi manajer yang memang seharusnya kita laksanakan. Tapi mungkin karena kita sudah mengetahui posisi mana kita idealnya seperti apa, mungkin kita belajar bersama-sama ya, belajar bersama-sama. Tapi misalnya gimana udah kita pertanyaan besar dari diri saya pribadi ya, bagaimana misalnya menghadapi murid yang memang sulit diajak komunikasi, misalnya membuat kesalahan malah kebaliuran, misalnya bisa diajak komunikasi seperti narek, seperti barusan kan narek tumpul, ditanya menjawab, kemudian bisa memberikan solusi. Nah, tapi kan komunikasi setiap anak berbeda-beda. Ada yang bisa diajak komunikasi, ada yang sulit mengungkapkan pendapat. Jadi mungkin kita sesuaikan tetap dengan karakter dari murid-murid kita. Nah, berikutnya ada tentang segitiga restitusi yang terakhir ya, materi atau konsep inti yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi ini merupakan apa ya, pendekatan yang untuk menangani masalah. Jadi bukan dengan hukuman, bukan juga dengan penghargaan, tapi dengan membangunkan kesadaran atau motivasi intrinsik kepada murid kita. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, ini sebetulnya boleh dari arah mana saja, tapi yang pertama kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah atau yang misalnya yang tidak dilaksanakan. Salah satu ayat video contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 5. Tapi yang pertama sudah di skenario karena untuk memenuhi tugas CGP. Tapi kita bilangnya nanti isinya ya. Baik, bisa isi mungkin. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, tapi bukan pada anak yang biasanya membuat masalah ya, tapi tidak apa-apa. Ini contoh alur penerapan segitiga restitusi. Ciri-cirinya, jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar memperbaiki diri mereka sendiri, menciptakan solusi-solusi dari masalah yang mereka hadapi dari dalam
Jadi menstabilkan identitas itu dengan cara apa ya? Jadi berbuat salah itu wajar. Jadi jangan anak yang sudah salah ditambah atau diberikan perlakuan oleh kita, anak itu memang salah. Tapi harusnya distabilkan dulu bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Tapi bukan berarti melakukan kesalahan tersebut itu diperbolehkan, bukan. Tapi berbuat salah itu wajar karena kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kita harus tahu dulu alasan mereka melakukan sesuatu sehingga kita tahu kebutuhan dasar apa yang mereka berusaha penuhi. Berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa kita harus membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Karena dalam menerapkan segitiga restitusi ini, nah ada tahap di mana kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kepada murid-murid yang melakukan kesalahan. Ini contohnya ya, contoh skenario-nya Rantis dan Rizky. Jadi pas dibuat kasus ini Bu, ternyata Rantis kualitas kasus itu. Jadi menyadari ketika Rantis dijadikan contoh dengan Rizky kasusnya seperti ini. Jadi ketika pembiasaan membaca surat Yasin dan sholat duha, mereka itu saling tidak tertib. Jadi saling menggoda, saling mencolek, ngobrol. Nah, saya jadikan kasus ini sebagai skenario. Ternyata pas membaca cerita ini, skenario ini, Rantis langsung sadar, kamu ada rekan kasus itu. Jadi mereka sudah dari lihat kasus itu sudah menyadari bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Kemudian saya mencoba menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi kepada Rantis dan Rizky. Nah, jadi ada tahapan menanyakan memvalidasi. Misalnya kan, jadi menanyakan apakah benar mereka melakukan hal tersebut atau misalnya karena melihat langsung. Jadi ditanyakan. Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa mereka itu benar-benar melakukan kesalahan gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi divalidasi dulu. Kalau saya tahapnya bukan dari menstabilkan identitas, tapi dari memvalidasi kesalahan yang telah mereka perbuat. Ternyata sudah diakui. Nah, setelah diakui lalu ke tahap menstabilkan identitas. Distabilkannya dengan misalnya kalimat tidak apa-apa, kita sebagai manusia misalnya wajar melakukan hal tersebut misalnya karena misalnya merasa bosan misalnya. Terus bagaimana solusinya? Ternyata pas dibuat masalah ini di kelas itu ternyata muncul alasan-alasan mereka tidak tertib misalnya saat melakukan kebiasaan. Misalnya karena tidak membawa Yasin, terus karena belum bisa membaca Yasin, terus misalnya karena yang boleh yang berarti karena bosan. Kumaha saya nanya, kumaha gue cuma kami info itu jadi si bacaan Yasin nanti misalnya dikatakan layarkan supaya misalnya murah kali tertarik. Kemudian walaupun misalnya belum bisa membaca, tapi tetap bisa melihat tulisannya, misalnya tulisan Yasin. Setidaknya ada media yang menarik perhatian murid agar bisa lebih fokus saat melaksanakan kebiasaan misalnya gitu. Nah, itu aja sama itu. Jadi solusinya datang dari anak. Ya gitu. Jadi kesalahan yang mereka perbuat mereka bisa sadari, cara memperbaikinya mereka juga yang mendatangkan solusinya seperti itu. Yang terakhir ada keyakinan apa yang menanyakan keyakinan kelas yang mereka tidak lakukan. Nah, keyakinan kelasnya yaitu disiplin dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun.
Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa bersikap disiplin itu bukan hanya karena satu orang misalnya karena takut dengan ibu anu atau bapak anu gitu. Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa berperilaku disiplin itu karena untuk menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain. Intinya ada 3. Jadi boleh dari yang mana dulu, tidak harus misalnya dari menstabilkan identitas dulu. Biasanya yang lebih nyaman, kalau saya nyamannya dari validasi tindakan yang salah. Saya coba terapkan tadi di Elia waktu itu yang pada salah yang ya. Dia lihat itu cari gue di lawang kelas benar. Karena tidak seperti biasanya Ibu Elia sok ewong ya, tiba-tiba diam cari gue. Ternyata telah melakukan kesalahan di dalam kelas. Beda ditaruh saya dicatat. Elia pengalaman aku tadi jelaskan gue. Dia cenah aku si dia mau yang mana cenah aku teh ngobrol cenah itu. Ini nama cekcok gue dengan temannya. Terus kita berarti memvalidasi kesalahan. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi Elia wajar amat itu karena misalnya diberlakukan seperti itu oleh Elia. Kemudian harusnya wajar Pak kami nama ke Elia. Nah wajar teh bukan harusnya gitu. Nama wajar teh gue cenah karena bingung nggak jelas wajar. Wajar teh aku cerita Wios Pak Hendra aku ke Elia itu wajar. Ohnya wajar gue cenah ada cenah salah gitu mereka berdua. Cuma aku Elia ade kapayuna kayak gitu. Jadi solusi Elia teh mau gitu beli cenah gitu ya sakit tuh. Kemudian kita ditagihan sana minta maaf kepada bayar minta maaf di kelas. Jadi ada saya coba ke Elia. Nah mungkin harusnya tahun lalu ya ini tunggu kamu rangkai kelas untuk air nanti seharusnya. Jadi menerapkan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Kakak pukul mah sudah terbangun oleh emosi menghadapi kelas yang sekarang kelas ternyata cara Abi mengepan cuman anak-anak salah tapi saya yang salah. Barunya sudah selesai. Alhamdulillah untuk konsep-konsep inti dari modul 1.4 yaitu budaya positif sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan refleksi kita sebagai guru. Kemudian bisa menerapkan konsep-konsep yang baik. Karena menerima mah mudah, tapi yang sulit itu kadang menerapkannya, mengimplementasikannya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu merubah ini dulu, merubah pola pikir. Ya, merubah pola pikir. Ternyata segala kegiatan yang harus kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan di sekolah itu harus berpihak pada murid. Bukan dalam arti merdeka murid diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi diberikan tuntunan dengan yang berpihak pada murid. Jadi jadi kita harus berusaha melihat dari segala sudut pandang kita, juga dari sudut pandang murid. Mungkin tidak mudah, saya rasakan para sportif tidak mudah itu. Tentunya tidak akan menerapkan disiplin positif ini atau budaya positif di sekolah itu tidak akan tenang menumbuhkan motivasi dalam diri murid secara intrinsik. Mungkin tidak akan cukup 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, tapi memerlukan proses yang panjang. Nah, saya harap kita berproses bersama-sama, menghargai setiap proses dari murid-murid kita untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Pamit terwujud itu kita budaya positif asal ini bakal betah gitu sekolah, bakal aman, nyaman, tentram. Tapi kembali lagi ke karakter murid yang beragam. Ada yang mungkin akan cepat bisa tumbuh kesadarannya, ada yang biasa saja, ada yang mungkin akan sangat sulit. Nah, tentunya kita harus saling berkolaborasi juga antara kitanya sebagai pendidik, kemudian tentunya dengan orang tua, karena mereka tidak tinggal sepenuhnya di sekolah, karena sebagian besar waktu mereka ada bersama orang tua
tua dan lingkungan di rumahnya. Jadi kita harus berkolaborasi tentunya dengan orang tua. Dan juga kita di sini, alhamdulillah, anu karaos ku abi yang saya rasakan selama berinteraksi dengan bapak ibu guru semua, dengan ibu kepala, kolaborasi sangat nyaman. Ketika ada suatu permasalahan dibagi kepada teman sejawat, kemudian diberikan solusi, jadi bersama-sama gitu Bu. Di sini mas saudara bersama-sama. Ketika ada kabungan, ketika ada kasusan, dihadapi secara bersama-sama. Atau nuhun pisan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih solid lagi dalam menjalankan kolaborasi ini. Dan pada intinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada pada unsur bagaimana sistem tujuan pendidikan nah, tujuan pendidikan yang ada sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ataupun tujuan pendidikan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan mewujudkan peserta didik yang selamat dan bahagia, selamat dan bahagia Bu Intina. Jadi murid-muridnya jangan sampai tertekan. Jadi merdeka dalam arti bukan mereka bebas melakukan apapun sesuai keinginan mereka, tapi kita sebagai guru memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa tepuk tangan untuk saya? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan diseminasi ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Pastor terima kasih dulu. Kita kamu akan beres. Jadi ini saatnya kita menggunakan kumbuk. Jadi kita akan melaksanakan refleksi dengan menggunakan jambor. Mangga silakan boleh masuk ke akun WA-nya masing-masing. Nanti saya share link jambornya. Kemudian bisa melaksanakan refleksi dengan panduan pertanyaan pemantik yang nanti ada di slide jambornya ya. Mohon partisipasinya.
Ya tadi saya bilang ini. Oke, Pak Emen sudah habiskan. Lanjut slide kedua, Pak Emen. Mana Bu? Geserkan menggunakan tangan. Simpan. Simpan, Pak. Pak Eros, lanjut slide kedua, Pak. Banyak lagi bakal enggak? Pak, ini Ada waktu ini. kebetulan, bikin apa? Ya, bikin apa? Nah, ini, Pak. Ini. Bagaimana proses Nah, ini ya. Ini boleh, Abi nanya berikut ini. Namanya nih, Pak. Slide baru namanya nih. Berarti lu udah tahu. Yang kita Oke. kalau kita Sudah teman belum? Saya
Yang akan dilakukan.
Terima kasih atas waktunya. Pesan-pesan yang akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ibu Dini sebagai calon penggerak, dan mudah-mudahan menjadi calon penggerak yang terbaik di Kabupaten Tasikmalaya dan segera beres, dan setelah itu mendapat SK menjadi guru di SD Negeri 2 Cilebak. Selanjutnya pesan bagi kami, khususnya bagi saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Cilebak, saya merasa bangga dan sangat berterima kasih bahwa dengan kehadiran calon guru penggerak di sini sangat mengubah situasi dan kondisi bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan di SD Negeri 2 Cilebak ini, terutama yang ada pelayanan terhadap siswa-siswa yang sangat beragam kebutuhannya atau membutuhkan beragam metode dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih dengan kehadiran Ibu ini sebagai guru penggerak bisa menambah prestasi dan kualitas pembelajaran di SD Negeri 2 Cilebak. Maju terus Ibu Dini sebagai guru penggerak di SD Negeri 2 Cilebak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi saya untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik lagi. Baik, dari Bapak Ibu, ayo. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, halo. Apa siapa dek? Ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu. Apa sih Kak? Aku baca Bapak ditanya. Ayo. Menyampaikan pesan-pesan dan harapan. Oh berarti deh ucapkan satu kata yang menggambarkan kegiatan hari ini yang ada dalam benak Bapak Ibunya. Satu kata saja ya. Bingung ya, kalian bingung lalu kata boleh 1 sampai 2 kata boleh. Silakan dari mana dulu ya? Dari Adela, dari ya. Terima kasih. Sabar.